Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam video kali ini kita akan saksikan public speaking atau berbicara di depan umum, di mana dalam video kali ini siswa dan siswi MA Al-Ijtihad Danger kelas 11 jurusan agama akan menampilkan hasil literasi mereka berupa pidato, kemudian juga nanti ada pantun, kemudian ada juga yang menampilkan menampilkan cerita pendek. Bagaimana berbicara di depan umum ini perlu dilatih sehingga ke depan menjadi terbiasa, dan semua yang mereka tampilkan adalah hasil kreativitas mereka sendiri, dan pidato tersebut puisi dan juga cerita pendek bertemakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Baik, bagaimana penampilan dari siswa dan siswi tersebut? Mari kita sama-sama simak dalam video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin. Kedua kalinya, selawat serta salam dan doa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul taat kepada Allah. Allah ialah yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dan kita sebagai orang Islam harus taat kepada Allah serta mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, dan kepada Allah lah engkau meminta pertolongan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di sebuah desa kecil yang indah hiduplah seorang yang bernama Haji Ahmad. Dia dikenal sebagai salah satu penduduk desa yang paling taat kepada Allah. Setiap hari dia bangun pagi-pagi untuk menunaikan salat fajar dan selalu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Suatu hari di desa itu dihadapkan pada masalah serius. Mereka mengalami kekeringan yang parah dan sumber air utama mereka telah kering. Orang-orang panik dan khawatir mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Namun Haji Ahmad tetap tenang. Dia berkata kepada penduduk desa, mari kita berkumpul dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Kuasa dan pasti akan membantu kita. Penduduk desa setuju dan mengikuti nasihat Haji Ahmad. Mereka berkumpul di masjid bersama-sama berdoa dengan tulus kepada Allah
untuk mengirimkan hujan ke desa mereka. Mereka berdoa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Beberapa hari berlalu dan tanda-tanda keajaiban mulai muncul. Langit yang awalnya cerah mulai mendung dan hujan pertama akhirnya turun. Hujan turun dengan lebat mengairi tanah yang kering. Orang-orang desa bersyukur kepada Allah karena mendengar doa mereka. Ketika desa itu kembali hijau dan subur, orang-orang datang kepada Haji Ahmad dan bertanya bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa doanya akan dijawab. Haji Ahmad tersenyum dan menjawab, ketaatan kepada Allah adalah kunci segala sesuatu. Ketika kita menjalani hidup dengan taat kepadanya, Dia selalu bersama kita dalam setiap cobaan dan kesulitan. Allah memuji kita untuk menguatkan iman kita dan kita bersatu dalam ketaatannya. Mukjizat pun terjadi. Cerita Haji Ahmad mengajarkan kita tentang kekuatan ketaatan kepada Allah dan pentingnya doa yang tulus. Ketaatan kepada Allah tidak hanya membawa kedamaian dalam hidup kita, tetapi juga membuka pintu untuk mukjizat yang tidak terduga. Sekian cerita pendek dari saya tentang ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya di sini akan membacakan pidato saya sedikit pidato saya tentang Rasulullah SAW. Mantap. Marilah taatilah Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu segala sesuatu yang diceritakan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 80, Bayu Rasulullah, barang siapa yang menanti Rasul, maka semuanya adalah menanti Allah. Dan menjadi larangan Rasulullah yaitu menghindari semua yang dilarang, dan Rasulullah dan dilarang semua yang dilarang Rasulullah kita jauhi. Sikap yang patut kita ladani dari Rasulullah sebagai setiap umat muslim adalah sabar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yaitu hai orang-orang yang beriman, berikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah serta orang-orang yang sabar. Marilah teman-teman sekalian, taatilah Rasul dan seluruh sunnahnya, dan jangan lupa selalu bersalawat kepadanya. Amin. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umatnya sejadah lama yang hidup pada tuannya, jilbab terjantai tak pernah cicipi baunya Allah sang pendosa. Nan alfa pada bait-bait penciptanya, tertunduk kini bait daun gugur dari rambutnya. Akulah sang pendosa, penyayang dan cantiknya kedustaan, penikmat tampannya maksiat, berbaju dosa setelah kemewahan setan. Jalan hidup hanya kesesatan, aku selingkuhi ilahi dengan moleknya dunia. Ya Rabbi, masihkah ada disebut umatmu, sedang sabdamu asing di telingamu? Bahkan neraka jahanam merasa enggan untuk memaafkan. Ya Ilahi, aku sang pendosa yang selalu mengulang tindakan alfa. Adakah sebutir maafmu? Ya, hanya sebutir debu untuk memaafkan Tuhan salah. Gadai namamu pada tiap sumpahku, namun tak tersenyum diam. Sedangkan rena tanpa tegurmu pada angin yang kuhirup
surga, jangan lupa rajin ibadah. Tanah basah jangan ditandur, lebih baik rumputnya dicukur. Sebelum kita beranjak tidur, jangan lupa panjatkan syukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman menunggak onta menuju jalan menunggak onta. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pidato saya yang berjudul taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, maka kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya dan jangan lupa mengamalkannya kepada orang lain. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusnya Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, maka sering-seringlah membaca selawat. Sekian dari pidato saya. Petik mangga dan galak mangganya berserakan jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman sekalian, singkatnya teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribu-ribu macam nikmat. Ya, di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, kesehatan serta nikmat. Sehingga bahkan saking banyaknya bahkan kalkulator pun tidak bisa menghitung. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita aturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merintis umatnya dari ajaran yang dengan kata yang sunnah dan kebelas. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, yakni taat kepada orang tua, taat kepada kedua orang tua atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti semua perintah kedua orang tua, dan kita dilarang untuk berkata-kata kasar. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau mendahulukannya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 2. Mungkin cukup sekian dan singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Allahumma biqillah wa aqwamit
Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya. Dan yang ketiga kalinya, saya mau menyampaikan pidato saya yang berjudul taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ketaatan seorang hamba dapat dilakukan dengan salah satunya ialah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya adalah sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk patuh terhadap orang tua. Dan salah satu larangannya ialah bagaimana Allah melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Sebagaimana taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu disertai dengan taat kepada Allah itu disertai dengan taat kepada Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Quran surah An-Nisa ayat 69. Allah dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan keburukan kepada manusia. Dan apabila seseorang memiliki keimanan, maka ketaatan akan terlaksanakan. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita taat kepada Allah, karena Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya.